Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pada kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita drama Korea action yang berjudul A Shop for Killer. Tentunya drama ini akan menemani para kaum rebahan sambil ngopi, sambil nyemil, dan sambil nonton film dari rebahan santuy. Oke, tanpa berlama-lama kita menunggu, dan inilah alur cerita A Shop for Killer. Drama ini dimulai dari datangnya sekelompok bersenjata melewati ladang ilalang. Kemudian karena mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah Jian, mereka memutuskan untuk menyerang Jian dari dalam mobil dengan jarak yang jauh. Setelah mengetahui targetnya jauh, ia langsung meluncurkan tembakannya, hingga nyaris mengenai muka si ceweknya yang bernama Jian, hingga foto keluarganya pecah. Dan terlihat semua orang di rumah itu panik dan terluka. Dan saat Jian mau mengambil pistolnya, penyerang itu langsung menembak senjata itu hingga terpental jauh. Dan di saat yang genting, Jian mengingat pesan-pesan pamannya bahwa setiap serangan itu ada titik buta. Artinya, semua masalah ada jalan keluarnya. Jika kita bisa memanfaatkannya, maka kita akan selamat. Dengan begitu, Jian langsung bertindak dengan sebuah kaca pecah yang diikatnya di gagang sapu untuk mengetahui arah serangan itu. Setelah mengetahuinya, Jian langsung bergegas untuk mengambil senjatanya. Dan yang terjadi, nyaris saja tembakan itu mengenai badannya. Ketika ia mau mengambil senjata itu, ia menemukan senjata yang terpajang di bawah sofa. Dan tanpa berpikir panjang, Jian langsung mengambil senjata itu dan membidik orang yang telah memburuinya. Tapi sayangnya scene-nya harus berhenti sampai di sini, dan scene berpindah saat semua kekacauan ini belum terjadi. Terlihat Jian sedang berada di kantor polisi, yang dimana ia terlibat keributan dengan pria hidung belang, yang masuk ke dalam toilet wanita ketika Jian sedang berada di toilet. Dengan begitu, Jian ditahan karena telah menghajar pria itu hingga babak belur. Dan Jian dibolehkan pergi dikarenakan ia dinyatakan tidak bersalah. Kemudian Jian disuruh untuk menghubungi walinya. Mendengar hal itu, Jian langsung menelpon pamannya. Tapi ia kaget ketika yang angkat telepon itu bukan pamannya, melainkan polisi yang mengabarkan bahwa pamannya telah meninggal dunia dikarenakan bunuh diri. Betapa terkejutnya Jian mendengar hal tersebut. Kemudian scene berpindah, yang dimana Jian sedang berada di taksi, sambil mengenang kebersamaannya dengan pamannya dahulu. Pamannya memberitahukan bahwa ia telah mempersiapkan lemari yang anti peluru untuknya, dan Jian pun tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pamannya itu. Kemudian pamannya mengatakan bahwa ia harus menghafal nomor induk siswanya, karena ini nanti akan penting baginya. Saat ia termenung, ia dipanggil supir taksi, yang ternyata ia adalah teman lama pamannya. Setelah lama berbincang-bincang, supir itu terkejut mendengar bahwa teman lamanya itu telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, temannya itu menawarkan tempat pemakaman yang layak untuk pamannya. Kemudian scene berpindah ketika Jian mengunjungi jenazah pamannya, dan ia terkejut dan curiga ketika melihat goresan luka di leher pamannya. Dan ia mengatakan kepada polisi itu bahwa pamannya itu meninggal dunia bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh. Tapi polisi tidak memperhiraukannya dan menyerahkan jenazah itu kepada Jian. Shin pun berpindah saat Jian mengunjungi rumah pamannya, dan ia dikejutkan dengan pria yang memanggilnya dan mengatakan apakah dia masih mengingatnya. Jian pun mengingatnya bahwa dia adalah teman masa kecilnya. Setelah dicari tahu, ternyata pria itu adalah karyawan pamannya dulu yang membantu mengelola bisnis pamannya Jian. Kemudian kita berpindah ke scene selanjutnya, di mana pria itu menemukan telepon milik pamannya Jian ketika ia sedang membersihkan kamar mandi. Scene pun berpindah ketika Jian memasuki rumah, dan saat itu Jian mulai mengingat masa-masa saat bersama pamannya dulu. Tanpa sadar, Jian menjatuhkan air matanya
dan menangis karena ia ditinggal sendiri. Kemudian Jongmin datang dan menemani kesedihan Jian. Kemudian Jongmin memberikan ponsel yang ditemukannya kepada Jian, yang kemungkinan itu milik pamannya. Setelah melihatnya, betapa terkejutnya Jian saat melihat saldo pamannya sebanyak 18,7 miliar won. Kemudian mereka mencari tahu bisnis apa yang dijalankan oleh pamannya selama ini. Usut diusut, betapa terkejutnya mereka berdua. Ternyata selama ini pamannya berbisnis jualan senjata di situs web ilegal. Kemudian saat suasana panik dan genting, tiba-tiba telepon berdering. Dan ternyata yang menelponnya itu adalah wanita di awal film tadi. Apakah wanita ini akan melindungi Jian atau malah sebaliknya, kita tidak tahu. Maka dari itu pantau terus sampai episode selanjutnya. Dan stay di channel Rebahan Santuy. Semoga rebahan-rebahan kalian tetap santuy-santuy saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.